Selamat pagi, berikut ini untuk pengujian inverter off-grid 5000 watt metode low frekuensi UPS rack mount 5000 watt. Ini paket tanpa MPPT ya, dengan nomor invoice sebagai berikut. Untuk yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu untuk unitnya. Ini dia. Oke, di sini kita untuk yang pertama akan mengujikan di mode prioritas AC. Kita pindah dulu ke prioritas AC ya. Selanjutnya kita akan nyalakan untuk jalur PLN-nya. Kemudian kita akan lakukan pengujian dengan beban kisaran 1500 ya. Untuk beban 1500 ini karena ini sebuah blower, jadi dia hanya menampilkan kisaran 1400 jika output ini 220 volt ya. Ini menggunakan PLN-nya turun sampai 187 volt ya. Jadi tidak mencapai 1400-1300 watt ya. Oke, kita matikan untuk PLN nya untuk simulasi PLN padam ya. Dan dia langsung diambil alih oleh inverter ya. Terbaca di sini 1300-an watt. Di sini 1400-an. Oke, selisih sedikit tidak masalah ya. Selanjutnya kita simulasikan lagi untuk PLN hidup kembali. Ini kita nyalakan untuk PLN-nya dan berpindah ya. Jadi untuk perpindahan dari PLN ke inverter dia sangat cepat karena tidak membutuhkan sinkron ya. Dan PLN hilang tiba-tiba, jadi dia harus berpindah ke inverter. Namun jika untuk berpindah ke PLN dia membutuhkan waktu untuk sinkron ya. Jadi ada delaynya ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut untuk pengujian yang selanjutnya. Ini kita lihat dulu untuk chargingnya. Oke, ini sudah 0 ampere ya. Untuk simulasi yang kedua ini kita harus mematikan fungsi chargingnya agar bisa mengujikan HVR, high volt recovery, LVD, kemudian LVD yang kedua ya. LVD yang pertama ini ia berfungsi untuk berpindah ke PLN ya, untuk berpindah ke PLN ketika baterai mencapai 44 volt. Ini bisa di set sendiri. Oke, seperti ini. Kemudian jika PLN off pada tegangan 44 volt atau ke bawah misal 43, dia akan berpindah lagi ke baterai sampai mencapai 42 volt. Jadi ketika telah mencapai 42 volt namun PLN belum hidup, baru inverter akan off ya. Oke, kita pindah terlebih dahulu untuk mode prioritas DC. Selanjutnya kita matikan baterainya terlebih dahulu ya. Ini dia. Ini belum berpindah ke baterai karena dia belum mencapai AC recovery ya. Maksud saya DC recovery, high volt recovery ini ya. Kita naikkan tegangan baterainya hingga mencapai 54 volt. Ini dia sudah mencapai 54 volt lebih ya. Kita tunggu beberapa saat hingga nanti berpindah ke mode DC ya. Ini masih di mode AC. Untuk perpindahan ini dia memerlukan kalkulasi kisaran 1 menitan ya.
Ini dia berpindah ke mode DC ya. Selanjutnya kita simulasikan baterai turun hingga mencapai 44 volt. Ini dia. Setelah mencapai 44 volt, dia akan berpindah ke mode AC ya. Kemudian ini kita simulasikan PLN padam. Ini kita matikan untuk PLN-nya dan langsung diambil alih lagi oleh baterai ya. Kemudian kita simulasikan baterai mencapai 42 volt ya, atau mencapai LVD yang kedua tadi. Ini dia alarm berbunyi, kemudian inverter off. Ini juga off ya untuk KWH nya karena output 220 nya hilang. Selanjutnya bagaimana jika hingga baterai benar-benar off atau habis, PLN belum padam? Kita simulasikan baterainya off ya. Ini dia turun terus, kemudian sampai mati ini ya, jadi tidak bisa dinyalakan kembali. Jika terjadi hal seperti ini, kita bisa melakukan satu, charging baterai, kemudian yang kedua yaitu menunggu PLN menyala ya. Kita simulasikan PLN hidup kembali. Ini dia saat PLN hidup kembali, inverter akan langsung menyala seperti ini ya. Kemudian jika kita mengaktifkan fungsi chargingnya ini, karena kita aktifkan, ini kita buat 10 ampere ya, maka ini baterai nanti akan naik secara perlahan ya. Kita tunggu, kita lihat saja. Ini dia sudah mulai naik setelah mencapai 35 volt, 36. Dia akan charging sampai ini ya, 54,5 volt. Untuk setnya di sini ya. Di sini untuk setnya 50. Ini dia. Tadi telah mencapai 54 volt, jadi langsung berpindah lagi ke mode baterai ya. Oke. Ini dia turun kembali karena telah mencapai di mode baterai dan tidak bisa melakukan charging ya. Jadi untuk syarat melakukan charging dengan PLN ialah dia ada di mode AC atau PLN ya. Jadi ketika di mode DC ini dia sudah berhenti charging dan kemudian hanya menampilkan tegangan baterai ya. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pengujian dengan beban ya. Kita nyalakan kembali untuk baterainya. Ini baterai sudah kita nyalakan 53,9 volt untuk baterainya. Kemudian kita matikan saja untuk PLN-nya ya. Ini karena PLN-nya tadi tidak kuat ya untuk beban besar, ini kita matikan saja untuk pengujian inverter. Oke. Kita nyalakan untuk beban yang pertama ini. Ada sebuah kompor listrik
1000 watt, tambah satu buah blower terbaca saat ini 2300-an di sebelah sini. Di sini ada terbaca sama ya, 2300 2400-an. Saya tambah satu beban lagi ini biar lebih detail, 3700. Empat ribu 4.500, 4.600, 4.900 sama 4.900. Kita naikkan untuk buat kompornya ya. Jadi kompor industri saya naikkan untuk wattnya mencapai 4.500, 4.700. Kemudian kita tambah beban pemanas 5.200 ini ya, mencapai 104%. Suhu inverter saat ini 38 derajat. Ini buzzer berbunyi mencapai 5.500, 5.700 belum off, 5.800 belum off ya. Kita tunggu sampai berapa lama. Jadi ini peaknya 5.600-an tadi ya, sudah sampai segitu. Oke, ini kita ganti bebannya ya, untuk mengetahui bisa sampai berapa watt. 4.200, 4.200, 5.100, 5.600, 5.700, 5.800. Suhu 47 derajat, 48 derajat. Ya, dia inverter Protect di 6000 watt ya. Jadi ini dia peaknya bisa sampai hampir 6000 watt bertahan. Kita tunggu beberapa saat sampai inverter aktif kembali ya. Ini dia inverter aktif kembali untuk output 220 nya. Oke, cukup sekian untuk pengujian inverter off-grid 5000 watt model ke rack mount LCD touchscreen tanpa MPPT. Sekian, terima kasih.